saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, bersama dengan Santa Faustina, Rasul Kerahiman Ilahi dan pendoa yang setia, kita telah tiba pada hari ke-9 Novena Kerahiman Ilahi. Novena ini kita persembahkan untuk jiwa-jiwa yang acuh tak acuh. Mari kita buka devosi kita dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita merenungkan 7 sabda Yesus di atas kayu salib. Tuhan, dengan hening ingin kami renungkan tentang sabda-sabda yang telah Kau ucapkan menjelang wafatmu, yaitu ke-7 sabdamu yang terakhir. Sebab langit dan bumi berlalu, namun sabdamu tidak pernah akan berlalu. Pada hari ini dengarkanlah suaranya, jangan keras kepala seperti leluhurmu. Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Engkau sendiri pemilik sabda kehidupan kekal. Mari kita mendengarkan sabda pertama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di salib. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Terpujilah sabda Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau telah memberi kami teladan di salib bagaimana cara mengampuni. Berilah kami kekuatan untuk mengampuni semua orang yang pernah bersalah terhadap kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Mari kita mendengarkan sabda kedua yang diucapkan oleh
Tuhan Yesus disalib. Salah seorang penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang lain menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Terpujilah sabda Tuhan. Tuhan Yesus, melalui wafatmu engkau berbagi nasib dengan semua manusia. Kami percaya bahwa kami akan senantiasa hidup bersamamu. Sertailah kami pada saat kematian kami, dan terimalah kami di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Marilah kita mendengarkan sabda ketiga yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di salib. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Terpujilah sabda Tuhan. Tuhan Yesus sambil mengakui bahwa bundamu adalah bunda kami dan kami semua adalah saudara. Kami mohon supaya kami senantiasa hidup sebagai umat beriman yang bersaudara. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Mari kita mendengarkan sabda keempat yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di salib. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3
berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Terpujilah sabda Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau telah turun ke dalam jurang kesendirian dan merasa ditinggalkan tanpa ampun. Pada saat-saat kami mengalami Allah yang seolah-olah bungkam dan tidak hadir, tolonglah agar kami terus-menerus berdoa sambil menyerukan nama-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Mari kita mendengarkan sabda kelima yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di salib. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya digenapi yang tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan suatu spon yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang isop, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Terpujilah sabda Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memanggil semua orang yang haus akan Dikau agar datang ke sumber air kehidupan. Tuntunlah kami ke dalam sumber hidup-Mu dan puaskanlah dahaga kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Mari kita mendengarkan sabda ke-6 yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di salib. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Terpujilah sabda Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau telah merenggut kami dari kematian dan membukakan kami pintu kehidupan. Engkau mengantarkan kami dari kegelapan kepada terang. Tolonglah agar kami hidup sebagai anak-anak terang. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami.
yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di salib. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12 dan kegelapan meliputi seluruh bumi sampai jam 3 sebab matahari tidak bersinar. Tirai bait suci terkoyak menjadi 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, Ia menghembuskan nafas terakhirnya. Terpujilah sabda Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau mempercayakan dirimu secara utuh kepada Bapamu selama Engkau hidup dan pada saat kematianmu. Izinkanlah kami menjadi serupa denganmu, supaya dalam diri kami pun terlaksana kehendak Bapa. Kami mohon. Berkatalah doa kami. Sabda Yesus tentang novena hari ke-9. Hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang suam-suam kuku, dan benamkanlah mereka di dalam lubuk kerahimanku. Jiwa-jiwa ini paling nyeri melukai hatiku. Karena jiwa-jiwa yang suam-suam kuku ini, jiwaku merasakan kejijikan yang paling mengerikan di Taman Getsemani. Merekalah yang menyebabkan aku berseru kepada Bapa, "Bapa, ambillah piala ini daripadaku, kalau ini memang kehendak-Mu." Yesus yang Maha Rahim, Engkau adalah sang kerahiman sendiri. Aku membawa jiwa-jiwa yang suam-suam kuku ini ke kemah hati-Mu yang Maha Rahim. Dalam api kasih-Mu yang paling murni, biarlah jiwa-jiwa yang beku ini, yang seperti mayat ini, yang dipenuhi dengan kejijikan ini, dapat dihidupkan kembali. Oh Yesus yang Maha Rahim, tunjukkanlah kerahiman-Mu yang Maha Kuasa, dan tariklah mereka ke dalam nyala kasih-Mu. Limpahkanlah atas mereka karunia kasih yang kudus, karena bagi kuasa-Mu tidak ada hal yang mustahil. Api dan es tak dapat berpadu, entah api yang mati, entah es yang leleh. Tetapi berkat kerahiman-Mu, oh Allah, Engkau dapat memulihkan dalam diri semua orang apa saja yang sudah hilang. Bapa yang kekal, arahkanlah tatapan mata-Mu kepada jiwa-jiwa yang suam-suam kuku, yang bagaimanapun sudah diringkuk dalam hati Yesus yang Maha Rahim. Bapa kerahiman, berkat sengsara putra-Mu yang pedih dan berkat sakrat mautnya selama 3 jam di kayu salib, aku mohon kepadamu, biarlah mereka pun memuliakan hidup kerahiman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama mendaraskan doa karonka. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku percaya Akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, Sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih, Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. demi sengsara Yesus yang pedih,
Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang kekasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, kupersembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebagai pendamaian untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Sabda Yesus tentang rahmat indulgensi penuh pada pesta kerahiman ilahi. Sekali peristiwa aku mendengar kata-kata ini. Putriku, katakan kepada dunia tentang kerahimanku yang tak terselami. Aku ingin agar pesta kerahiman ini menjadi tempat pengungsian dan pemauan bagi semua jiwa, khususnya bagi para pendosa yang malas. Pada hari itu terbukalah lubuk kerahimanku. Jiwa yang mengaku dosa dan menyambut komuni kudus akan menerima pengampunan penuh atas dosa-dosanya dan akan bebas dari hukuman. Pada hari itu akan terbukalah semua pintu bendungan ilahi untuk mengalirkan rahmat. Janganlah ada jiwa yang takut menghampiri aku,
meskipun dosa-dosanya laksana kain yang merah padat. Kerahimanku begitu besar sehingga sampai kekal tidak ada otak manusia atau malaikat yang dapat menyelaminya. Segala sesuatu yang ada muncul dari pangkuan kerahimanku yang paling mesra. Setiap jiwa yang menjalin hubungan dengan aku akan merenungkan kasih dan kerahimanku sepanjang segala masa. Pesta kerahiman ilahi berasal dari kedalaman kemesraanku sendiri. Aku ingin supaya pesta itu dirayakan secara meriah pada hari Minggu pertama sesudah Paskah. Umat manusia tak mungkin merasa tentram sebelum berpaling kepada sumber kerahimanku. Inilah hari pembaruan kaum. Begitu aku bangun, kehadiran Allah menyelubungi aku, dan aku merasa bahwa aku adalah seorang anak Allah yang masih kecil. Kasih ilahi dicurahkan ke dalam jiwaku, dan Allah memperlihatkan kepadaku betapa segala sesuatu tergantung pada kehendaknya. Ia mengucapkan kata-kata ini kepadaku. Aku mau memberikan pengampunan penuh kepada jiwa-jiwa yang pada pesta kerahiman ilahi pergi ke pangkuan dosa dan menyambut komuni kudus. Pengakuan dosa dan menyambut komuni kudus. Kemudian ia berkata kepadaku, putriku, jangan takut akan apapun. Aku senantiasa menyertai engkau, juga kalau engkau tidak merasakannya. Kerendahan hatimu menarik aku turun dari tahtaku yang mulia, dan aku menyatukan diriku erat-erat denganmu.
yang maha kuasa dan kekal, kami keluarga menyerahkan diri dan seisi rumah kami kepada Yesus Raja Kerahiman. Yesus yang Maha Rahim, kami mengakui Engkau sebagai Raja Kerahiman dan menetapkan lukisan-Mu di dalam rumah kami sebagai tanda kasih dan iman kami kepadamu. Inilah jawaban kami atas kerinduan-Mu, agar jiwa-jiwa mengenal Engkau sebagai Raja Kerahiman dan menghormati lukisan-Mu sebagai Yesus yang Maha Rahim di seluruh dunia. Biarlah lukisan ini selalu mengingatkan kami akan kasih dan kerahiman-Mu serta janji-Mu untuk berkarya di dalam setiap hari yang terbuka kepadamu. Teguhkanlah iman kami, perdalamlah kepercayaan kami, dan tambahkanlah kasih kami kepadamu. Bawalah kami ke dalam hati-Mu yang Maha Rahim, sumber kesembuhan kami. Bantulah kami mengandalkan kebaikan-Mu. Berilah kami rahmat untuk menjalani hidup ini dengan kesabaran dan penyerahan diri kepada kehendak-Mu, bukan hidup dalam penyesalan masa lalu atau kecemasan akan masa depan. Sembuhkanlah luka-luka dan ketidaksediaan kami untuk mengampuni yang menghalangi kami mendekatkan diri kepadamu. Demi kerahiman-Mu, tolonglah kami berdamai dengan diri-Mu dan sesama. Ubahlah kami sedemikian rupa sehingga kami memancarkan belas kasih-Mu di dalam keluarga kami, masyarakat kami, dan dunia melalui tindakan, kata-kata, dan doa kami. Sucikanlah kami dengan darah-Mu yang mulia, dan segarkanlah kami dengan air kehidupan yang mengalir dari hati-Mu yang terluka. Datanglah ya Roh Kudus, ajarlah, bimbinglah, dan ilhamilah kami di saat-saat keraguan dan kebimbangan. Berikan kami keberanian dan ketekunan dalam doa. Kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami dan keluarga kami, dan melalui doa penyerahan ini Engkau akan membawa damai, kesembuhan, dan rekonsiliasi yang kami butuhkan dalam hidup kami. Datanglah Tuhan Yesus, perbaharilah hati kami, pulihkanlah keluarga kami. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, yang dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus telah menyatakan kasih-Mu dan telah mencurahkannya kepada kami dalam Roh Kudus Sang Penghibur. Hari ini kepadamu kami percayakan nasib dunia dan setiap manusia. Sudilah membungkuk ke arah kami yang berdosa, sembuhkanlah kelemahan kami, kalahkanlah segala jenis kejahatan, izinkanlah semua penduduk bumi mengalami kerahiman-Mu, supaya dalam diri-Mu Allah Tritunggal, mereka selalu menemukan sumber pengharapan. Bapa yang kekal, demi sengsara dan kebangkitan Putra-Mu, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Amin.
Misericordias Domini in aeternum cantator, Caradi